Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu guru hebat Indonesia. Nama saya Yosi Sandra, guru SMA Negeri 10 Padang, mengampu mata pelajaran ekonomi. Kali ini kami akan mempersembahkan sebuah video. Pada video ini kami akan memberikan tayangan tentang pembelajaran berdiferensiasi BIRA pada materi pertumbuhan ekonomi. Pembelajaran berdiferensiasi BIRA merupakan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan permainan, gembira, dan berinovasi. Nah, kita tahu bahwasanya pembelajaran ekonomi selama ini begitu menjatuhkan bagi peserta didik. Apabila tidak ditemukan kegiatan yang melibatkan peserta didik, maka peserta didik tidak merasa bahwasanya dia menjadi bagian dari kegiatan pembelajaran. Nah, untuk itu, mari bersama-sama kita ikuti video berikut ini. Halo Ananda, selamat pagi. Sehat semua? Tidak ada yang sakit kan? Apa ada yang tidak hadir hari ini? Fikri sakit. Sudah ada tahu keberadaan Fikri, sakitnya apa? Sakit demam, Bu. Sakit demam. Mudah-mudahan Fikri cepat sembuh ya. Amin. Sekalian, kita sudah melakukan kegiatan pembelajaran pada minggu lalu tentang pendapatan nasional. Hari ini kita belajar lebih lanjut tentang bagaimana pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Sebelum masuk ke seluruhnya, kita belajar dulu tentang pertumbuhan ekonomi. Ya, pertumbuhan ekonomi akan menjadi satu gejala di dalam kegiatan sebuah negara, di mana negara perlu memperlihatkan pertumbuhan yang baik, sehingga pendapatan setiap masyarakat mampu memberikan hal terbaik di dalam masyarakat memenuhi kebutuhannya. Siap untuk belajar hari ini? Siap. Mari kita belajar. Yuk kita persiapkan diri. Kita mulai dengan bertepuk. Kita belajar tepuk. Anak hebat itu bisa belajar tepuk hebat. Tahu ya tepuk hebat? Tepuk hebat. Tepuk kanan. Tepuk kiri. Baik Ananda sekalian, kita mulai pembelajaran hari ini yang tentunya Ananda sudah mendapatkan kelompok sesuai dengan gaya belajar, kemampuan dan minat Ananda pada waktu sebelumnya. Nah, di sini Ananda akan Ibu bagikan terlebih dahulu LKPD atau lembar kerja peserta didik, di mana pada lembar kerja ini Ananda mendapatkan 2 pertanyaan. Yang pertama adalah Ananda mengamati gambar grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk dalam kurun waktu 3 tahun. Dan yang kedua, Ananda akan mengamati video. Baik, silakan diamati terlebih dahulu soal pertama. Sudah diberikan. Sekarang, Oke, silakan disimpulkan apa yang bisa Ananda berikan terhadap faktor yang menjawab terjadinya angka penurunan ataupun kenaikan pada pertumbuhan ekonomi. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2 yang bernama Muhammad Iqbal Manahmadi. Saya akan menjawab pertanyaan yaitu terjadinya penaikan dan penurunan dari grafik dari tahun 2020 sampai tahun 2022 yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pendapatan per kapita seseorang. Hasil diskusi dari kelompok 3. Untuk pertanyaan nomor 1 itu dari grafik itu penurunannya itu karena pendapatan banyak usaha yang mati. Terus yang ke kuartal 2 sampai 4 itu penaikannya belum terlalu signifikan, tapi setelah negara-negara G20 dalam unggahan yang Instagram @SR Indrawati, negara tersebut memberikan perbandingan antara 2 negara yang memiliki populasi cukup besar tersebut yang termuat dalam majalah The Economist edisi 30 Maret 2023. Jika Anda mencari peluang pertumbuhan di antara 20 ekonomi terbesar dunia, ada 2 yang menunjukkan 7%. Sementara India menempati posisi kedua dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,7%. Laporan terbaru dari Moneter Internasional. Ananda akan membuat perbandingan apa kesamaan yang terjadi di antara kedua negara ini. Yaitu pertumbuhan India dan Indonesia sama-sama memiliki pertumbuhan yang baik, di mana Indonesia memiliki pertumbuhannya yaitu 5,31%, dan India memiliki 6,7%. Memiliki 1 triliun
pada data perekonomian Indonesia di tahun 2022, di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami peningkatan sebesar 5,31%. Kondisi ini cukup signifikan ya, karena ada kenaikan dari kebijakan fiskal dan moneter yang mendukung kondisi-kondisi ekonomi lainnya. Artinya, ada beberapa tindakan dilakukan oleh pemerintah seperti memberikan bantuan subsidi, kemudian lagi dukungan APBD yang tentunya disebabkan karena adanya kenaikan harga BBM. Sekarang Ananda kita bagi penugasan selanjutnya dengan menggunakan aplikasi Spinwell. Baik Ananda, di dalam amplop Anda sudah tersedia beberapa potongan kertas, yang mana kertas itu adalah merupakan puzzle. Ananda diminta untuk menyusunnya dan Ananda akan menemukan gambar apa yang ada di sana. Tentu saja di sana ada gambar ahli yang akan Ananda susun dan Anda tentukan namanya siapa dan Anda temukan teori apa yang mereka lahirkan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kalau yang telah selesai membuat atau menemukan teori dari masing-masing ahli, kita akan lakukan presentasi sekarang. Ya, kita akan melihat apa yang didapat dari teori tersebut. Pada zaman revolusi industri pertengahan antara revolusi industri 1.0 dan 2.0 memiliki hubungan antara konsumen dengan produsen. Dan dalam pertumbuhan ekonomi itu dia dibagi dalam 4 tahap. Yang pertama itu adalah tahap perekonomian terbentuk. Yang kedua itu perekonomian kota. Yang ketiga perekonomian masyarakat. Dan yang keempat itu perekonomian bangsa. Pertumbuhan ekonomi desa itu pun mulai berkembang dan masyarakat di sana pun mulai memproduksi hasil pertanian, kain yang lebih berkualitas dan mengekspor ke desa-desa yang lain. Dan mata pencariannya. Pertama ada masa berburu dan mengembara. Pada masa ini manusia hidup secara nomaden atau berpindah-pindah. Mereka berpindah ketika satu jenis makanan mereka habis, yaitu hewan. Nah pada masa ini mereka hidup untuk kepentingan pribadi, yakni mencari makanan. Jadi kan tadi di situ ada teori yang salah satu dari satu penemu yang namanya Rostov ya. Kan di situ ada tahapan-tahapannya tuh. Yang menurut teman-teman Indonesia berada di tahap yang mana? Sekian terima kasih. Berikutnya adalah munculnya masyarakat yang secara efektif dalam menggunakan teknologi seperti masa-masa sekarang. Nah, di mana pertumbuhan tersebut terus meningkat, sektor ekonominya yang semakin kokoh dan industri modern banyak tumbuh dan berkembang seperti zaman sekarang ini. Peningkatan perekonomian. Baik anak-anak sekalian, luar biasa hari ini kita bisa belajar dengan menyenangkan, bermain, tapi kita juga bisa mendapatkan materinya dengan baik. Ya, berikut ini dan setelah ini Ibu akan memberikan kepada kalian di dalam grup Telegram kita akan ada link, ya, link yang akan kalian isi, link refleksi kita. Coba sebelum kita tutup, ada pendapat gaya belajar kita hari ini atau metode yang kita lakukan hari ini, ada yang mau coba sampaikan? Coba Hana. Satu dari belajar hari ini tuh pertama sangat menyenangkan, menegangkan karena kita dipacu oleh waktu, juga mungkin menambah koneksi atau dengan kelengkapan kita dengan teman-teman yang lain. Demikian tadi tayangan video tentang pembelajaran berdiferensiasi nilai pada materi pertumbuhan ekonomi. Semoga video ini dapat memberikan satu warna baru kepada Bapak Ibu untuk memberikan semangat tentunya kepada peserta didik sehingga mereka dapat merasa menjadi warga kelas yang sempurna dan tentunya mereka menjadi atau mempunyai cita pengalaman yang luar biasa pada pembelajaran. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan kegiatan video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa pada video